Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman, pemirsa atau viewer Kanal 3. Pada kesempatan ini ketemu lagi dengan saya, Ari Kentir, ditemani dengan narasumber saya adalah Ratna Jarum. Ibu Ratna Jarum. Pada saat ini kita akan membahas atau berdiskusikan lah atau cerita-cerita secara santai mengenai kasus yang sedang terjadi yang sedang viral pada saat ini, yaitu Rachel Fenya. Nah, gimana tuh ceritanya Mbak Ratna mengenai Rachel Fenya ini? Ngikutin ya? Waduh, berarti kita Mas Ari nih, Om ikutin Ari lah. followernya selebgram kondang ya? Betul, benar. Jadi teman-teman Kanal 3, jadi kasus ini viral karena dianggap si mbaknya ini kabur dari karantina. Dan banyak netizen yang minta untuk harus dikenakan sanksi nih, karena kan masa pandemi ini belum selesai. Pemerintah effortnya sudah sangat maksimal ya, dari mulai PPKM level 4, turun level 3, level 2, bahkan sebelumnya juga ada PSBB gitu loh. Jadi teman-teman dianggap di sini si Mbak Rachel. Rachel apa Rachel ya? Rachel, tulisannya sih Rachel Fenya. Oke, gitu. Melanggar aturan karantina kesehatan. Nah, itu karena baru kembali dari luar negeri. Terus kemudian katanya orang-orang yang kembali dari luar negeri itu harus wajib karantina 5 hari saat ini ya. Jadi aturan 5 hari ini tidak selesai dijalankan, katanya gitu. Ini lagi diproses, Mas. Lagi diproses ya? Jadi kita juga belum tahu. Memang sih sudah ada keterangan-keterangan, tapi nggak resmi ya, bukan dari penyidik keterangannya. Jadi memang katanya sih dipanggil sama penyidik. Nah, ya, itu gimana ceritanya bisa lolos ya? Maksudnya itu kan semua sudah diatur sedemikian rupa. Turun dari pesawat dengan dokumen-dokumennya, harus langsung dikarantina. Itu gimana bisa lolos itu? Jadi teman-teman Kanal 3 setelah diselidiki, jadi ada satu oknum yang memang membantu atau berperan pada saat si Mbak ini datang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi oknum ini masih cerita ya, oknum ini yang mengantar dan juga yang membantu lah intinya. Sehingga si Mbak ini bisa melakukan karantina. Tapi perlu Mas Ari ketahui nih, jadi gini, untuk karantina yang gratis atau di Wisma Atlet ini nggak boleh oleh orang yang baru liburan, terus orang-orang kebanyakan yang memang menikmati fasilitas ini. Gitu. Karena untuk fasilitas di mana di Wisma Atlet itu hanya termasuk atau tercakup untuk 3 golongan, Mas. Apa aja itu? 1. Jadi yang pertama adalah para pekerja migran yang baru kembali ke Indonesia. Dan mereka wajib menetap 14 hari di Indonesia. Kalau tadi Rachel harus 5. Iya. Nah, terus yang kedua, bedanya karena ada jeda aja sih. Ini emang ada pembatasan aja, ketentuan dari Satgas gitu loh ya. Terus yang kedua, ini pelajar ya. Jadi teman-teman yang lagi belajar di luar negeri, mahasiswa Indonesia yang lagi belajar, kemudian mereka ini mau kembali pulang kampung, pengen kembali ke Indonesia, mereka ini harus karantina juga, Mas. Terus sama, yang ketiga, 14 hari juga? Enggak, 5 hari. 5 hari pelajar. Terus yang ketiga, ini adalah pegawai pemerintah, Mas. Pegawai pemerintah yang memang mereka bertugas di luar negeri dan akan kembali. Jadi kalau Rachel itu dia masuknya di kelompok kategori yang mana ya? Karena memang kalau kita lihat dari peraturan dari Satgas Covid, dia tidak terpenuhi nih. Jadi di sini ada SK-nya, Mas. Satgas Covid itu mengeluarkan peraturan yang tadi siapa aja sih yang berhak mendapatkan fasilitas repatriasi namanya ya. Repatriasi karantina itu ada di peraturan di Satgas Covid nomor 12 tahun 2021 tanggal 15 September gitu. Nah, gosipnya ini kan Rachel jangan ngomongin gosip deh, ini kan bukan lambe-lambe turah. Iya kan, supaya ini seru. acara melek hukum nih yang benar-benar
orang mesti Justru- ngerti gitu loh. Justru itu, jadi kalau di karantina itu kan harusnya isolasi, namanya juga isolasi mandiri. Tapi konon ada isu atau ada berita lah di luar itu, dia minta satu kamar dengan yayangnya. Aduh, kita nggak bahas itu dulu Nggak di bahas sini, itu ya? karena Waduh. itu memang di luar apa ya, di luar Jadi konteks karena lambe turah nggak bisa dimasukin ke sini nggak juga. bisa, teman-teman Kanal 3. Jadi di sini kita jelasin bahwa memang harus ada sanksi karena Oh, masyarakat oke. juga menuntut adanya keadilan gitu loh. Oke, oke, Keadilan oke, bahwa oke. peraturan Satgas Covid ini bukan peraturan yang cuman ada sekedar peraturan, tapi harus loh ditegakkan gitu loh. Oke. Kenapa? Karena kasus Covid ini kan sudah mulai landai nih. Karena kan kemarin itu kenapa banyak desakan dari masyarakat untuk diproses karena si Mbak ini setelah kabur ternyata pergi ke Bali gitu. beserta anaknya tuh. Beserta anaknya, Iya, di mana iya. anak-anak kecil itu juga sebenarnya masih balita dan tidak boleh untuk bepergian naik pesawat terbang. Betul. Ya. Jadi kita serahkan deh Mas sama penyidik ya yang Oke. akan memproses si Mbak. Katanya sih sudah dipanggil ya. Tapi prinsipnya teman-teman di sini kasus ini mengakibatkan adanya perhatian ya dari Polda Metro Jaya. Mereka akan membentuk suatu satgas untuk mengawasi karantina. Jadi secara umum ya, bukan Iya. hanya kasus Rahel doang. Betul, Nah, betul. tapi kalau kasus Rahel ini kan sudah lama kejadiannya. Kenapa belum dipanggil-panggil juga ya? Oh, udah dipanggil. Udah dipanggil Surat ya? panggilan sudah disampaikan, kayaknya diproses tanggal 21 ya. Oh, 21 oke, oke, gitu. oke. Mungkin Ya, kita tunggu hari berarti ya. ini dipanggil ya, kayak tanggal 21 dipanggil. Nah, nanti kita tunggu deh karena Iya. yang resmi seperti apa, karena panggilan ini pastinya bukan panggilan yang main-main ya, Iya, karena ada betul. sanksi pidana yang mengancam si Mbak. Jadi Hukumannya apa itu pidananya tuh? hukumannya macam-macam Mas. Di sini undang-undang yang dilanggar itu pun juga macam-macam. Jadi Iya. sebenarnya kaitannya dengan kasus karantina ini banyak undang-undang yang berlapis yang bisa Iya. dikenakan. Undang-Undang nomor 4 tentang wabah penyakit menular, Oh, itu. Undang-Undang nomor 24 tentang penanggulangan bencana, dan juga Undang-Undang atau nomor 6 ya tentang keimigrasian karena memang baru kembali, dan juga banyak juga peraturan presiden ya terkait dengan komite satgas dan lain sebagainya. Preview. Jadi teman-teman Kanal 3, kenapa sih pemerintah perlu bersikap tegas sehingga juga Polda Metro Jaya nih Mas Ari sampai membentuk satgas khusus untuk mengawasi proses karantina ini, karena di sini diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Tujuannya apa? Untuk memproteksi warga negara Indonesia dari imported case ya. Jadi virus-virus yang ada dari luar supaya penyebarannya itu tidak semakin menular gitu. Jadi teman-teman Kanal 3 patuhlah dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita semua sebangsa dan setanah air ini kita harus membantu tugas pemerintah ya untuk terus bagaimana kasus Covid ini tidak bertambah ya. Betul. Karena tiap hari kita baca selalu berita, terkadang pada saat kasusnya udah mulai stabil, udah mulai angka turun, terus nggak lama naik lagi. Naik lagi gitu ya. Jadi Masih banyak harus jadi kayak yoyo nih waspada naik ya. turun gitu ya. Iya. Jadi teman-teman ikuti ya program pemerintah apa 5M apa 3M? Iya, ada 3, ada 5M. Ada 5M ya. Ada Jadi 5M. tetap selalu jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan juga tidak menularkan kepada anggota keluarga atau di lingkungan semua sekalian gitu. Gitu. Ya, Oke. ada pertanyaan Mas Ari? Cukup. Mungkin ada pesan? Mungkin itu dulu teman-teman Kanal 3, viewer Kanal 3, jika ada pertanyaan atau usulan terkait dengan seputar hukum, silahkan komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like and subscribe. Oke, terima kasih. Bye. Bye.